Taib. Jadi bahwa kisah ini kisah yang menarik, di mana kemarin kita sudah sebutkan bahwa tatkala Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Amirul Mukminin, ata'rifu hadzal mar?" Apakah kau kenal ini orang yang lewat nih? Yang lewat ini yaitu Sawad ibn Qarib. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Man hadza?" Kemudian para sahabat Sayyidina Umar menjawab, "Sawad ibn Qarib." Ketika dipanggilnya Amirul Mukminin, berarti ini di masa ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi seorang khalifah. Nah, karena khalifah yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggilnya Khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua menjawab dia adalah Sawad ibn Qarib alladhi atahu ra'iyuhu ay tabi'uhu minal jinni alladhi yatara'a lahu. Jadi dikasih tahu ini Sawad ibn Qarib yang memiliki jin, dan jinnya ini menarik, yang ngikut kepada Sawad. Kemudian apa? Atahu bidzuhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jin kan biasanya jin tugasnya sukanya mengganggu. Nah, kemudian bedanya jinnya Sawad ibn Qarib itu justru memberitahu tentang datangnya diutusnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan apa? Ketika dapat informasi kalau ini adalah Sawad. Nah, setelah fatrah zaman, kemudian Sayyidina Umar nih pengen mendengar langsung dari Sawad ibn Qarib tentang kisah, karena Sawad ibn Qarib ini masuk Islam gara-gara informasi dari jin. Akhirnya Sayyidina Umar di atas mimbar mengatakan, "Ayuhan nas, afikum Sawad ibn Qarib?" Sayyidina Umar langsung memberikan sayembara, "Apakah di antara kalian ada yang bernama Sawad ibn Qarib?" Falam yujibhu ahadun falamma kana as-sana al-muqbilah. Pada saat itu enggak ada yang menjawab. Nah, pada tahun yang akan datang lagi-lagi Sayyidina Umar mempertanyakan, "Apakah Sawad ibn Qarib ada?" Kemudian dijawab bahwasanya Sawad ibn Qarib saat itu hadir. Kemudian sebagian di antara mereka menceritakan, qal inna Sawad ibn Qarib kana badul islamihi syai'an ajiban. Qala al-Barra fabayyanna nahnu kadzalik idza tala'a Sawad ibn Qarib fa arsala ilaihi Umar radhiyallahu anhu faqal. Akhirnya dipertemukanlah antara Sawad ibn Qarib dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian Sayyidina Umar di awal pertemuannya dengan Sawad ibn Qarib mengatakan, "Anta Sawad ibn Qarib?" Sawad ibn Qarib jawab, "Na'am." Di sini Sayyidina Umar terus menanyakan, "Anta alladhi ataka ra'iyuka bi dhuhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kau yang kalau tidak salah didatangi jin dan jin itu menginformasikan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sawad, "Na'am." Qal fa anta ala ma kunta alaihi min kahanatik. Sayyidina Umar nanya, karena orang yang identik dengan jin biasanya kalau kita kenal adalah orang yang berkutat dalam dunia perdukunan. Biasanya kalau punya ta'amul, apalagi bisa ada dialog. Makanya Sayyidina Umar nanya, fa anta ala ma kunta alaihi min kahanatik, apakah kau masih dalam keadaan perdukunanmu, artinya hubunganmu dengan jin? Faghadiba Sawad ibn Qarib, marah Sawad ibn Qarib. Mastaqbalani bihadza ahadun mundu aslamtu ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, saya enggak pernah disambut begini nih. Dikasih pertanyaan, apakah ente masih jadi dukun? Sawad ibn Qarib agak sedikit tidak menyukai pertanyaan tersebut. Sedangkan Sayyidina Umar hanya ingin memastikan. Tetapi kemudian Sayyidina Umar melanjutkan, "Subhanallah, ma kunna alaihi min syirki a'zam mimma kunta alaihi min kahanatik." Dalam riwayat yang lain, Sayyidina Umar enggak bertanya, tetapi Maha Suci Allah, tidaklah kami berada dalam kesyirikan yang lebih besar sebagaimana engkau pernah melakukan itu di masa sebelum kau Islam. Di riwayat yang lain, Sayyidina Umar enggak mengatakan itu, tapi Sayyidina Umar doa,
Allahumma ghufran qad kana fil jahiliyati ala syarri min hadha na'budul asnama wal awthan hatta akramana Allah bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bil Islam. Sayyidina Umar berdoa semoga Allah mengampuni di masa-masa jahiliyahmu ketika kau berada dalam keadaan menyembah daripada al-asnam wal awthan. Tapi di situ Sayyidina Umar ngomong kita. Artinya karena Sayyidina Umar juga pernah mengalami masa-masa menyembah daripada berhala. Singkat cerita, Sayyidina Umar mulai bertanya, akhbirni mana ba'a ra'yuka ya Amiral Mu'minin, mana ba'a ra'yuka bi zuhuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar minta, ayo coba ceritain, bagaimana sih sampai-sampai itu jin bisa kasih kabar kau punya di zaman itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang. Karena Sawat ibn Qarib nggak pernah ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Wa fi riwayah, ya Sawat hadithna bi bad'i islamika kaifa kan, atau di riwayat yang lain Sayyidina Umar nanyanya, ya Sawat tolong ceritakan bagaimana permulaan kau bisa masuk Islam. Beliau menjawab, na'am ya Amirul Mu'minin, baina anna dhata lailatin baina na'imin wal yaqadhan. Kata Sawat, satu waktu aku dalam keadaan antara tidur dan sadar. Kalau bahasa kitanya rep-repan, tahu rep-repan? Dibilang bangun tidur, dibilang tidur tahu nggak rep-repan? Pernah rep-repan? Katanya lagi ditindih jin tuh. Katanya. Ala kulli hal, artinya baina naim wal qadhan. Dia dibilang tidur enggak, tapi dibilang sadar juga dia mengetahui di sekelilingnya. Idza atani ra'i fadarabani birijlih. Tahu-tahu datang nih jin tadi. Saya punya kaki dipukul, ngebangunin. Diketok begitu. Waqala jin itu ngomong, "Qum ya Sawat ibn Qarib. Fasma' magalati." Bangun ya Qarib. Bangun ya Sawat ibn Qarib. Fasma' magalati. Dengerin ya, saya mau ngomong. Wa'qil in kunta ta'qil, dan pahami jika kau orang yang berakal. Innahu qad ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Lu'ay bin Ghalib. Sungguh telah diutus seorang dari keturunan Lu'ay bin Ghalib, yad'u ila Allah azza wa jal wa ila ibadatihi. Dan dia telah mengajak untuk beribadah dengan caranya. Jadi ini jin ngebangunin Sawat ibn Qarib, ngasih tahu kalau ada nabi yang diutus dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib yang mengajak dakwah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini jinnya hebat, jinnya bisa buat syair. Summa ansha'a fayaqul. Jinnya hebat gak? Hebat gak? Anak MS ada yang bisa buat syair? Ada yang bisa buat syair? Insyaallah. Ini jin buat syair. Ajibtu lil jinni wa tatlabiha wa shaddiha al-Isa bi aktabiha tahwa ila Makkah tabghi al-huda ma sadiqul jinni ka kadzabiha farhal ila Safwa min Hashimin laisa gadamaha ka adnabiha. Ini jin bilang ajibtu lil jin, saya ini heran sama jin. Jadi jin heran sama jin. Jin heran dengan jin. Berarti kalau santri ngobrol saat majelis, jin heran sama santri, betul? Setan heran sama santri, betul? Kenapa udah di taman surga masih ngobrol sama setan? Heran nggak setan? Heran nggak? Heran nggak? Heran. Taib. Jinnya bilang ajibtu lil jin, saya heran nih sama jin. Wa tatlabiha, dengan permintaannya. Wa shaddahal isu bi aktabiha tahwa ila Makkah, dia nyuruh untuk jalan ke Mekah, tabghil huda, untuk nyari petunjuk. Ma sadiqul jinni ka kadzabiha. Jin ini mau ngasih tahu, siapa namanya, Sawat ibn Qarib nih tahu jin, sebaik-baiknya jin itu tidak lebih baik daripada seburuk-buruknya manusia. Jadi jin dominan pendusta. Artinya sangat sedikit jin itu jujur daripada lebih banyak berbohong daripada jujur. Nah, beliau mengatakan masadiqul jinni kakadzabiha. Tapi beliau mengasih tahu bahwasanya ini jin walaupun dominan pendusta, tapi ada juga yang bisa jujur.
Jadi ini lagi diajak sama jin untuk yakinin Sawat ibn Gharib bahwa ada seorang nabi yang mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai farhal ila Safwa min Hashim. Buru-buru gih, jalan. Laisa gadamaha ka'adznabiha. Bahwa kakinya tidak seperti buntutnya. Artinya ini jin mendorong Sawat untuk buru-buru jalan ke Mekah, temui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Sawatnya masih ngantuk. Dibilang dakni anam fa inni amsaitu na'isan. Udah deh, ana masih ngantuk nih. Tadi semalaman ana habis majelis. Ngantuk. Akhirnya tidur lagi. Siapa namanya? Sawat ibn Gharib. Akhirnya malam kedua didatengin lagi sama jin, sama ditendang juga kakinya, dibangunin lagi. Itu jin sama lagi mengatakan, "Kum ya Sawat ibn Gharib, fasma' magalati waqil in kunta ta'qil. Innahu qad ba'atha rasulun min Lu'ay ibn Ghalib yad'u ila Allah azza wa jal ila ibadati thumma ansha'a yaqul." Hari kedua, malam kedua, jinnya bangunin lagi itu Sawat ibn Gharib, dibacain lagi syair yang berbeda. Yang intinya sama, untuk bangun temuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi Sawat bin Gharib masih majelis juga itu malam. Dia bilang, "Ane mau tidur, ane ngantuk." Malam ketiga dibangunin lagi sama jin. "Qum ya Sawat." Dibacakan lagi syair dengan syair yang sama. Akhirnya Sawat ibn Gharib nih mulai ngerasa, oh nih kayaknya nih jin bener nih. Faqumtu faqult. Kemudian saya mengatakan, qadim tahanallahu qalbi farahaltu nagati thumma ataitu Makkah. Akhirnya Sawat ibn Gharib udah mulai. Sudahlah. Beliau jalan, beliau ambil kuda, diambil ontaknya, beliau berjalan menuju Makkah. Sampai di Makkah, ketika itu Rasulullah lagi kumpul sama para sahabat. Rasulullah SAW bilang apa? "Marhaban bika ya Sawat ibn Gharib." Nabi langsung tegur, "Selamat datang wahai Sawat ibn Gharib." Nabi tahu namanya siapa, ayahnya siapa, dan langsung disambut oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi mengatakan apa? "Qad alimna ma ja'a bika." Saya udah tahu ente ini datang kemari mau apa, kata Rasulullah SAW. Akhirnya Sawat langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, qad qultu syi'ran fasma' magalati." Langsung Sawat bacakan satu syair yang dibuat oleh Sawat sendiri. Nabi mengatakan, "Had." Ayo coba kasih bacakan. Fa'aqul, kata Sawat, "Atani najiyyi ba'da had'in wa raqdatin wa lam yaku fi ma qad talautu bikadhibi." Telah datang kepadaku penolongku di antara keadaanku tidur dan sadar. Wa lam yaku fi ma qad talaitu bikadhibin. Dan sungguh aku tidak menyadari kalau apa yang disampaikan itu adalah sebuah kedustaan. Thalathu layalin qauluhu kulla lailatin. 3 malam berturut-turut. Di setiap malamnya selalu mengatakan, "Ataka rasulun min Lu'ay ibn Ghalib." Bahwa itu tuh yang menolongku nih, si jin ini nih, tiap malam selalu mengatakan telah datang seorang utusan dari keturunan Lu'ay ibn Ghalib. Maka hari ini, fa ashhadu annallaha la rabba ghairuh wa annaka ma'munun ala kulli ghaibi. Dan hari ini aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wa annaka ma'mun, dan engkau adalah yang diberikan amanah ala kulli ghaibin, dari semua zat yang ada. Wa annaka adnal mursalina wasilatan, dan engkau adalah sedekat-dekatnya utusan yang menjadi perantara ilallahi, kepada Allah. Ya ibnal akraminal atayibi, wahai putra orang-orang mulia dan yang paling agung. Famurna bima ya'tika ya khairal mursalin, maka suruhlah kami, perintahkan untuk kami, ma ya'tika ya khairal mursal, apa yang diperintahkan kepadamu wahai utusan terbaik. Wa in kana fi ma jaa syaibudz zawaibi wa kulli syafi'an yauma la dzu syafa'atin. Bayangin baru masuk Islam nih, langsung mengatakan apa? Wa kulli syafi'an, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah engkau untukku penolong, yauma la dzu syafa'ah, hari di mana tiada penolong selain engkau. Siwaka bimughnin an Sawad ibn Gharibin, selainmu tidak ada yang mampu untuk mencukupi dari apa yang bisa menyelamatkan seorang bernama Sawad ibn Gharib. Artinya apa? Seorang Sawad masuk Islam gara-gara didakwahi oleh jin.
Artinya di kalangan jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, ada jin yang ngajak Sawat ibn Gharib. Berarti kira-kira Islamnya Sawat menarik nggak? Kalau orang didakwahin manusia, kalau Sawat didakwahin jin, berarti menarik nggak? Akhirnya Nabi dengar itu syair, fafarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Nabi dan para sahabatnya senang dengar cerita tersebut, farhan syadidan. Sampai-sampai terlihat kesenangannya itu, wajahnya Nabi begitu sumringah, sampai-sampai gigi geraham Nabi saking senangnya sampai terlihat Nabi begitu bahagia mendengar cerita tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, aflahta ya Sawat, engkau telah beruntung wahai Sawat. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, diperintahkan, Nabi memerintahkan Sayyidina Umar iltazimhu. Makanya kenapa Sayyidina Umar itu beberapa kali meminta untuk Sawat itu untuk menceritakan kisahnya dan membangun chemistry-nya, karena memang Nabi memerintahkan Sayyidina Umar untuk dekat kepada Sawat. Akhirnya Sayyidina Umar nanya, Sayyidina Umar bilang begini, kan siapa namanya Sawat ini punya hubungan sama jin, apakah setelah Islam masih sering gabung dengan jin? Ditanya oleh Sayyidina Umar, laqad kuntu ashtahi an asma hadzal hadits minka falyatika ra'yuka al-yawm. Ini setelah diceritain nih Sawat, Sayyidina Umar langsung ngomong lagi, saya udah lama nih pengen nanya nih ke antum nih. Kata Sayyidina Umar, apakah setelah kau Islam sampai hari ini, apakah datang lagi tuh jin yang waktu itu ngajak dakwah masuk Islam? Apa jawab Sawat? Dan ini menjadi pesan nih buat kita nih. Beliau katakan apa? Mundu qara'tul Qur'an fala wa ni'mal iwad kitaballahu ta'ala minal jin. Semenjak aku baca Al-Quran, tidaklah ada pengganti yang terbaik dari apa yang pernah aku dapat dari jin, sekalipun jin itu baik, yang mengantarkan aku dapat Islam, yang mengajak aku mengenal Allah, yang mengajak aku mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengganti yang terbaik menjadi pembimbingku setelah aku baca Al-Quran selain Al-Quran. Alhamdulillah. Akhirnya beliau mengatakan, walamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi wafat, beliau muncul kekhawatiran. Nah, ini yang sampai hari ini terjadi nih problemnya nih. Apa yang beliau khawatirkan? Wa khasyas Sawat ala qaumihi ar-riddah. Beliau khawatir akan terjadi permurtadan, sehingga beliau memesankan, karena identik daripada kabilahnya Sawat ini punya hubungan dengan yang berbau-bau gaib. Beliau akhirnya berkhutbah, beliau mengatakan, ya ma'syarad dus min sa'adatil qaum ayatta'idhu bi ghairihim wa min syaga'ihim alla yatta'idhu illa bi anfusihim. Beliau mengatakan, jangan pernah mengambil nasihat kecuali daripada dirimu, artinya daripada fitrahmu, daripada hatimu. Wa innahu man lan tanfa'uhu tajarib dhurra bihi, karena kalau kau ngambil sesuatu informasi dari jin kah atau dari makhluk gaib apapun kah, kau tidak mengambil daripada apa yang ada dalam hatimu yang sesuai dengan fitrah, sesuai agama Allah Subhanahu wa taala, lam tanfa'uh tajarib, itu tidak akan memberikan manfaatmu. Karena apa? Belum teruji. Kalau Al-Qur'an perintah Allah, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua sudah teruji karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan isi Al-Qur'an dan menyampaikan segala-galanya, sehingga apa yang ada dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah bimbingan terbaik yang sudah teruji, lebih-lebih bahwa itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian waman lam yasa'uhul haq lam yasa'uhul batil. Maka beliau mengingatkan, hati-hati, jangan sampai kau terpancing dengan sesuatu sehingga membuatmu terbawa terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya daripada kebatilannya. Wa innama taslamuna al-yawm bima aslamtum bihi ams, bahwa engkau akan selamat sebagaimana selamatnya orang dulu. Bagaimana orang dulu bisa selamat? Tamassukihim bil Qur'an wa sunnah. Kalau kalian mau selamat, kata Sawat kepada umatnya, kepada kaumnya, kau ikuti keselamatan umat terdahulu. Bagaimana para sahabat bisa selamat? Karena dia berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para tabi'in bisa selamat? Karena dia berpegang kepada ajaran diajarkan oleh guru-gurunya para sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ulama khalaf,
begitupun kita. Artinya kalau kita nih kalangan muasir, orang-orang kontemporer yang hidup di zaman ini, kalau mau selamat, ikutin para pendahulu salafus saleh untuk bisa selamat, sebagaimana kata sahabat innama taslamuna al-yawm bima aslamtu bihi ams. Makanya beliau mengatakan la yanbaghi ahlil bala illa an yakunu azkar min ahlil afiyah. Tidak sepatutnya bagi satu negeri yang terkena begitu banyak bala kecuali untuk lebih banyak berzikir min ahlil afiyah. Artinya kita punya negeri Indonesia banyak betul berbagai musibah, apalagi di wilayah-wilayah provinsi yang memang selalu ada terjadi bencana. Maka wilayah yang paling banyak bencana mesti paling banyak zikirnya, polisi paling banyak ibadahnya daripada wilayah-wilayah yang lain. Walastu adri la'allahu yakunu linnasi jaulah fa in lam takun fassalama minha al-anah. Aku tidak tahulah kalian ini punya pengalaman apa, tapi pengalamanku tidak ada keselamatan kecuali al-anah, yaitu rasa kesabaran. Wallahi yuhibbuha, dan Allah mencintai orang yang bersikap sabar. Fa'hibbuha, maka cintailah kalian terhadap kesabaran. Fa'ajabahul gham bis sam'i wat ta'.